Siapa di antara kalian yang suka makan mie ayam? Aku. Aku juga salah satu orang yang suka sekali mie ayam. Fun fact, dulu ibu aku itu juga penjual mie ayam. Mumpung kita lagi ngomongin mie ayam nih, siapa di antara kalian yang udah kenal sama novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna? Pada awal tahun 2025, novel ini tuh sempat menjadi perbincangan hangat. Bagaimana tidak, teman-teman? Brian Krishna ini menulis novel yang judulnya menjadikan dua hal yang sangat kontra. Pertama, seporsi mie ayam. Seporsi mie ayam yang sudah siap kita santap, membuat perut kita kenyang, hati pun senang, itu disandingkan dengan kata sebelum mati. Di mana topik mati ini cukup sensitif untuk beberapa orang. Nah, di sini aku akan menceritakan pada kalian dan kita akan menguak bersama bagaimana sih jalan cerita dari seporsi mie ayam sebelum mati ini. Yuk, check it out. Karena, come on man, seporsi mie ayam sebelum mati. Kenalan dulu yuk. Aku Aulia Sara Zahwa, mahasiswi program studi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Kyai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo. Oke, kita lanjut ke bagaimana sih cerita ini dibawakan. Jadi, novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati itu menceritakan seorang Ale. Ini Ale. Kalau kalian bayangkan Ale itu adalah sosok yang ikemen, tampan, kalian salah besar. Ale itu digambarkan dengan sangat realistis. Dia itu secara fisik tinggi, gendut, dan maaf, dia berkulit hitam, perokok aktif, dan bau. Dia dijauhi oleh teman-temannya, bahkan keluarganya sendiri. Dari kecil, dia itu dibully. Kemudian, apakah dia punya teman? Tidak, apalagi pacar. Paket lengkap ya. Tapi jangan salah, justru dari ketidaksempurnaan inilah novel ini jadi sangat mengharukan. Di tengah kehidupan yang terasa sangat berat, hampa, dan juga sendirian, Ale akhirnya memutuskan untuk merencanakan kematiannya sendiri. Tetapi sebelum mati, ia mempunyai satu syarat. Syaratnya sebenarnya sangat sederhana, yaitu memakan seporsi mie ayam di tempat langganannya. Harus mie ayam dan harus langganannya. Kenapa ya Ale begitu bersikeras untuk memakan seporsi mie ayam? Padahal bagi kita mungkin mie ayam hanya santapan yang mengenyangkan ya ketika kita lapar. Ternyata Ale hanya ingin menggenggam apa yang mungkin bisa ia genggam karena dalam hidupnya ia tidak pernah berhasil sebelum akhirnya benar-benar meninggalkan dunia yang fana dan sementara ini. Tetapi ketika sampai ke tempat mie ayam langganannya, mie ayamnya tutup. Kemudian ia bersikeras untuk mencari tahu kenapa kok mie ayam langganannya ini tutup. Perjalanan mencari tahu mengapa mie ayam tutup inilah yang menjadi awal mula Ale bertemu dengan banyak sekali orang dengan latar belakang yang berbeda. Ada penjahat kelas kakap, ada yang ternyata dia adalah perempuan yang menjadi mami dari seorang perempuan-perempuan yang disewa atau yang biasa kita sebut Elsie. Kemudian ada yang mirip sekali dengan sifat ibunya, kemudian bertemu dengan orang buta, dan masih banyak lagi. Seolah-olah ini menjadi jawaban Tuhan secara tidak langsung bahwasanya Ale, kamu belum boleh berpulang. Ada kutipan yang aku ingin kalian dengar. Masih ingat bahwasanya aku menjelaskan kalau Ale akan bertemu dengan penjahat kelas kakap? Nah, ada adegan di mana Ale ternyata dibawa ke dunia yang ia tidak pernah menyangka ada sebelumnya. Dan pada adegan itu, kalimat pertamanya adalah, justru di tempat yang paling tidak manusiawi ini, untuk pertama kalinya aku merasa dimanusiakan. Terkadang, kamu justru bisa menemukan harta karun di tempat yang tidak pernah kamu sangka-sangka sebelumnya. Kemudian adegan ketika Ale bertemu dengan orang buta, pada halaman 188 ada kalimat yang sangat unik. Di sini, orang buta itu berkata, setelah hidup seperti ini puluhan tahun, saya jadi belajar untuk melihat menggunakan cara lain. Melihat menggunakan cara lain. Mata itu bukan satu-satunya cara untuk kamu bisa mengenali sekitarmu. Kamu juga bisa melihat dengan cara mendengar. Kamu juga bisa melihat dengan cara mendengar. Dari kisah Ale, aku belajar satu hal. Orang yang ingin mengakhiri hidup adalah orang yang paling ingin hidup.
Mereka yang depresi itu tidak butuh motivasi atau nasihat teman-teman. Mereka hanya perlu didengarkan, mereka hanya perlu ditemani, dan dibuat bahwasanya mereka itu ada di sekitar kita. Mereka tidak sendirian, mereka memiliki kita. Untuk kalian yang penasaran bagaimana cerita lengkap dari novel ini, langsung saja baca dan simak novel ini. Ini sangat relevan dan cocok bagi kalian-kalian yang merasa kehilangan arah dan mungkin tidak memiliki semangat hidup lagi. Tidak apa-apa, masih ada seporsi mie ayam untuk disantap. Aku Sarah, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Pandang pertama lihat